Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali saudara boleh menyapa Anda kembali. Salam sehat buat kita semua, amin saudara. Saudara, saya percaya saudara hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Saudara, Paulus ya yang dulunya lebih dikenal sebagai Saulus, yang punya arti yang didoakan, yang diinginkan besar, adalah seorang Yahudi tulen yang tinggal di kota Tarsus yang jaraknya kurang lebih 30 km dari Yerusalem. Ayahnya seorang Farisi saudara yang menjaga dan memelihara hukum Taurat. Maka pada waktu Saulus lahir diberi nama Saulus karena artinya yang diinginkan. Saudara, orang tuanya menginginkan, mendoakan agar Saulus menjadi besar, menjadi orang ternama saudara. Maka saudara, pada waktu dia berusia 8 hari, karena sebagai orang Farisi yang mentaati hukum Taurat, Saulus disunat sebagaimana adat istiadat pada waktu itu. Usia 3 tahun saudara diajar dan harus menghafalkan doa yang wajib dilakukan di pagi hari, siang, dan malam hari. Bila doa itu saudara yang terambil di Ulangan 6 saudara itu salah kata-katanya, maka harus diulang lagi sampai akhirnya anak yang berusia 3 tahun ini bisa menghafal Ulangan pasal 6 saudara tanpa salah. Usia 5 tahun sebagaimana anak-anak mungkin pada umumnya diajarkan membaca dan menulis saudara, Saulus juga diajar untuk membaca, dan yang pertama yang harus dia baca adalah hukum Taurat. Maka pada waktu dia berusia 6 tahun saudara, biasa anak-anak itu sekolah, Saulus pun disekolahkan. Tetapi Saulus disekolahkan di sekolah Nabi saudara. Dan saudara, ini adalah sebuah sekolah yang luar biasa dirindukan, diinginkan oleh begitu banyak orang tua. Karena sekolah ini hanya menerima anak-anak yang terpintar dari yang pintar saudara. Kenapa? Karena di sekolah itu saudara dipimpin oleh seorang yang bernama Gamaliel, seorang guru yang terhormat pada zaman itu. Pengaruh Saulus saudara, orang tua Saulus, akhirnya Saulus bisa memasuki sekolah itu saudara. Wah, suatu kebanggaan, suatu kesukacitaan bagi orang tuanya, karena memang mereka menginginkan dan mendoakan Saulus menjadi besar, menjadi orang-orang saudara yang bisa memelihara, menjadi orang Farisi yang menjaga hukum Taurat dalam hidup dia. Saudara, ya maka saudara kemudian pada waktu dia berusia 13 tahun, saudara, Saulus ini disebut sebagai Bar Mitzvah, the son of the Lord. Kenapa? Dianggap sebagai orang yang dewasa berusia 13 tahun. Sudah bisa menjaga saudara kan hukum Taurat. Untuk itu mereka harus mengingatnya dan diingatkan, maka diikatkanlah sebuah tali di lengannya, saudara, diikatkan yang namanya tefillin, dan kemudian diikatkan di kepala mereka, saudara, akan hukum Taurat. Tidak cukup itu, tetapi saudara ditambahkan dalam hukum Taurat lainnya. Seperti apa hukum-hukum itu? Misalnya pada waktu kalau mereka lagi tidur, maka mereka harus mengambil satu posisi saudara, dan kemudian posisi itu tidak boleh berubah sampai pagi. Jadi kalau saya lagi tidur, saya mengambil satu sisi ke kiri, maka saya tidak berubah saudara sisi kiri itu sampai pagi, sampai saya bangun. Dan saudara, saya tahu itu pasti sulit, khususnya juga buat saya, karena mungkin pada waktu saya tidur satu sisi ke kiri dan kemudian saudara tanpa sadar saya bisa berubah saudara, berbalik dan saudara menjadi ke sisi kanan, atau mungkin saya saudara terlentang saudara, saya tidak bisa saudara tidur dalam satu posisi sampai pagi saudara. Dan tidak hanya itu, tetapi saudara, mereka juga harus menggunting kukunya sebelum sabat, dan kukunya itu harus dibakar saudara. Dan cara memakai baju itu diatur begitu. Cara melepaskan baju juga tidak bisa sembarangan, tapi diatur begitu rupa. Dan cara makan mereka
tentunya diatur, tidak boleh makan terlalu cepat, saudara. Dan berdiri pun mereka tidak boleh makan sambil berdiri. Tapi bila mereka makan, maka mereka harus duduk dan makan dengan perlahan. Wow, begitu banyak peraturan. Dan yang paling sulit menurut saya, buat saya pribadi, itu pada waktu membuang ludah, maka tidak boleh air liurnya, ludahnya itu kemana-mana. Mereka harus melihat arah mata angin supaya air ludah kita tidak tercecer kemana-mana. Karena waktu kita ngomong, berbicara, itu air ludah kita muncrat, saudara, dan itu dianggap menabur, saudara. Maka mereka harus berkata-kata dan melihat arah mata angin sehingga air ludah mereka itu, saudara, tidak menabur. Aduh, saya percaya kalau hukum-hukum Taurat itu diberlakukan dalam hidup Anda dan saya saat ini, saya percaya tidak ada satupun yang bisa lulus. Tapi Saulus adalah orang yang luar biasa, saudara. Menjadi orang Farisi, saudara. Ya, menjadi orang yang terpisah. Dan Farisi itu disebut sebagai the guardian of the Lord, sebagai penjaga hukum Taurat. Dan saudara, ini sangat sulit dilakukan, tapi diinginkan dan dirindukan, dicita-citakan, dimimpikan oleh semua bangsa Israel masa itu. Dan karena menjadi sebuah kehormatan yang luar biasa menjadi orang Farisi, yang saya tahu dan saya percaya tidak mudah dan tidak semua orang bisa mendapatkan, saudara, menjadi orang Farisi. Hanya orang-orang pilihanlah yang tertentu yang bisa menjadi orang Farisi karena mereka dipisahkan dan menjadi penjaga hukum Taurat. Tetapi kita belajar dan kita tahu ternyata, saudara, Saulus yang kemudian lebih kita kenal sekarang namanya menjadi Paulus, saudara, itu, saudara, di akhir hidupnya, saudara, tidak lagi memegang akan hukum Taurat, saudara, tetapi dilepaskan dan dibuang, saudara, menjadi penginjil Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di Filipi pasal 3 ayat yang keempat, saudara, berbunyi begini, saudara. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku ini lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, sesuatu yang begitu diinginkan oleh orang-orang seluruh bangsanya, tetapi Paulus membuangnya karena bagi dia itu adalah dianggap sebuah kerugian karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Dan semua yang dulu dianggap sesuatu yang mengagumkan, yang mencenangkan, sesuatu yang besar, dianggap sampah oleh Paulus karena lebih mulia pengenalan akan Kristus Yesus. Amin, saudara. Loh, kok seperti itu sih, saudara? Bagaimana bisa berubah 180 derajat kehidupan Saulus? Saudara, saya percaya mengapa Saulus bisa berubah? Karena, saudara, dia mengalami sebuah perjumpaan kepada Kristus. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 bunyinya begini, saudara.
Ya, di dalam perjalanannya ke Damsyik, pada waktu itu dia berniat, saudara, untuk memburu dan menganiaya anak-anak Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul 3, saudara, dari mulai ayat 5, saudara akan bisa membaca itu bagaimana di dalam perjalanannya ke kota Damsyik, Paulus, saudara, mendengar akan suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, aneh, Saulus ingin menganiaya anak-anak Tuhan, saudara, ingin membunuh mereka. Tetapi yang didengar, saudara, adalah suara yang adalah Yesus Kristus yang berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus ingin menganiaya orang-orang, saudara, menganiaya anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, jadi membuat kita mempunyai sebuah pengertian. Kalau hari ini mungkin engkau teraniaya, engkau menderita karena nama Kristus, saudara, percayalah, musuh-musuhmu, orang-orang yang menganiayamu, mereka bukan menganiayamu secara pribadi, tetapi sebetulnya mereka sedang menganiaya Yesus. Artinya saya mau katakan, Yesus mengetahui sekali penderitaan kita. Sebagaimana kita menderita, Yesus pun menderita. Sebagaimana kita mengalirkan air mata, saya percaya Yesus pun merasakan dan merasakan kesedihan kita. Amin, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi karena perjumpaan dengan ilahi itu, saudara, dia mendengar suara dari surga. Dan saudara, membuat yang terjadi, kita membaca, Saulus menjadi buta. Dan saudara, tapi apa yang terjadi? Kemudian disembuhkan dan dia melihat, saudara, di ayat yang ke-18 bunyi begini. Seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah Saulus, penganiaya jemaat, menjadi seorang, saudara, yang percaya akan Kristus. Dia dibaptis, saudara, dia akhirnya menjadi murid Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, ya, perjumpaan dengan Tuhan itu pasti akan mengubah hidup seseorang. Saulus penganiaya jemaat, Saulus adalah seorang yang membenci kekristenan, Saulus yang menganiaya anak-anak Tuhan. Saudara, akhirnya berubah hidupnya menjadi murid Tuhan, menjadi orang yang bisa menginjil dan memberitakan kabar baik, memberitakan akan kasih karunia, karena dia tahu, saudara, betapa dia mendapatkan kemurahan Tuhan. Semuanya yang dibanggakan ditinggalkan, saudara. Dia berubah total. Saudara, kalau hari ini Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Kalau dulu Anda dikenal sebagai pemarah, saudara, sebagai orang yang tidak sabar, saya percaya perjumpaan Tuhan, saudara, akan mengubah hidupmu. Engkau akan dikenal sebagai orang yang penyabar dan pengampun. Amin. Kalau dulu kita dikenal sebagai orang yang kikir, yang pelit, maka waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, orang akan mengenal dan melihat sebuah perubahan. Engkau menjadi orang yang murah hati tanpa engkau sadari engkau suka memberi. Saudara, kalau hidupmu dulu bergelimpang dengan dosa, saya percaya pada waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengubah karakter kita. Semua kebiasaan-kebiasaan kita, waktu kita mengenal dan mengenal Kristus, maka tanpa engkau sadari, tanpa engkau usahakan, tanpa engkau kerjakan, begitu rupa, saudara, ada sebuah perubahan dalam karaktermu. Karena yang kerjakan bukan dirimu, bukan usahamu, tapi itu dikerjakan oleh Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Dan saudara, ya, waktu saya merenungkan itu, saya percaya perjumpaan dengan Tuhan memang mengubah hidupnya.
Tetapi saya tertarik saudara, pada waktu juga saya mempelajari, ternyata saudara Paulus ini juga berjumpa dengan Stefanus, saudara. Siapa Stefanus? Stefanus adalah penginjil yang memberitakan kabar baik. Bagaimana dia ceritakan kepada bangsanya, saudara, Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan dipimpin oleh Musa, dan kemudian dibuatlah begitu banyak keajaiban. Tetapi saudara, bangsanya tidak pernah mau, saudara, sadar. Bangsanya tegar tenguk, bangsanya menolak Kristus sebagai Mesias. Bangsanya, saudara, orang yang keras kepala dan yang menentang Roh Kudus. Saudara, pada waktu orang-orang Yahudi mendengar berita yang diberitakan oleh Stefanus, mereka menjadi marah dan mereka berniat untuk membunuh Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 58 dikatakan, mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya, dan saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Pada waktu mereka marah dan ingin merajam Saulus, saudara, maka saudara, mereka melempari Stefanus, saudara, melempari Stefanus, saudara, dengan batu. Dan kemudian saudara, dibawanya jubah Stefanus kepada Saulus. Saat itu saya percaya Saulus ada di tengah-tengah orang yang menganiaya Stefanus. Bahkan mungkin Sauluslah yang juga melempari batu kepada Stefanus. Saulus melihat bagaimana Stefanus, saudara, itu mati dirajam, mempertahankan imannya. Saulus bingung, mengapa ada orang yang rela mati dirajam, menderita begitu rupa hanya demi sebuah kepercayaan yang diimani, saudara, sampai rela mati dianiaya begitu rupa. Tetapi yang lebih lagi mengagumkan dari Stefanus, Saulus atau Paulus ini tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar kata-kata penghakiman, penghukuman, maki-maki yang keluar dari mulut Stefanus yang sedang menderita. Tidak dilihatnya wajah yang penuh kemarahan, tetapi yang dilihatnya adalah wajah yang penuh kasih, penuh pengampunan. Bahkan saudara, dikatakan saudara, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59, Stefanus begini, saudara, sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saudara, pada waktu Stefanus mengalami penganiayaan, dilempari batu, dirajam, sampai bukan saja batu 1, 2, 3, tapi saudara, begitu banyak dan menjadi kuburan karena batu yang bertumpuk di tubuh Stefanus. Tapi Paulus tidak pernah melihat muka Stefanus yang penuh kemarahan. Tidak pernah didengar kata-kata saudara maki-makian dan saudara penghukuman dari Stefanus. Tetapi yang dia dengar, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sebuah kata-kata kasih. Saya percaya kata-kata itu, saudara, yang memang hari itu tidak mengubah Saulus menjadi Paulus seketika. Tetapi pada waktu Saulus berbaring lagi motika, merenung, saya percaya pemandangan yang dilihat dengan matanya sendiri, bagaimana seorang yang rela mati demi imannya, bagaimana seorang yang mau tetap berdiri mempertahankan yang dipercaya. Dan saudara, tidak pernah ada kata-kata kasar, kata-kata kemarahan. Saudara, itu pasti menghantui
seperti Saulus, saudara. Dia ingin membuangnya, dia ingin tidak mengingatnya, tapi saya percaya pemandangan itu, saudara, yang membuat Saulus, saudara, menjadi, saudara, resah. Dan pada waktu dia berjumpa di dalam perjumpaannya di kota Damsyik dengan Tuhan, maka pada waktu dia mendengar suara, saudara, Kristus Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Terbayang akan muka Stefanus yang mati karena dia. Maka saudara, saat itu dia mau terima Yesus dan dia dibaptis. Saudara, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah menghukum dan menghakimi. Saulus adalah orang penganiaya jemaat yang mencari, mengejar, dan membunuh anak-anak Tuhan yang membenci kekristenan. Tapi Tuhan tidak pernah menghukum dan menghakimi. Tapi kasihnya terlalu panjang, terlalu besar, sehingga dikejar Saulus. Dan kemudian Saulus ditangkap karena kasih Kristus Yesus. Saudara, saya percaya penghukuman, penghakiman tidak akan pernah mengubah hidup seseorang. Kalau saudara Anda mempunyai kebencian dan kemarahan kepada seseorang, menaruh dendam, maka percayalah sebagaimana saudara Stefanus yang bisa mengampuni. Saya percaya Anda dan saya pasti bisa. Memang tidak mudah, saudara. Kalau kita bicara ampuni saja itu kelihatannya mudah, tetapi bagi kita yang disakiti, saya percaya itu tidak mudah semudah perkataan. Tetapi saudara, kalau kita memang mau kerjakan dengan kekuatan kita, pengampunan itu akan jadi sulit. Tapi pada waktu sebagaimana Stefanus berdiri melihat, saudara melihat ada Yesus anak Tuhan yang berdiri di sebelah Bapa, maka pemandangan itulah yang membuat Stefanus mampu mengampuni, yang membuat Stefanus tidak marah, tidak menghakimi dan menghukum, saudara. Karena dia sadar Yesus Kristus yang ada di surga berdiri sebelah Bapa, itulah yang mula-mula mengasihi dia dan mengasihi tanpa syarat, yang memampukan Stefanus. Jadi saudara, kita tidak mungkin bisa mengampuni seseorang, tetapi kasih Bapalah, kasih Tuhanlah yang memampukan kita. Saya alami betapa sulit mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Setiap kali orang berkata ampuni, ampuni, saya berdoa, saya menjerit, saya berkata Tuhan mampukan aku, mau Tuhan. Tetapi saudara, begitu banyak saya gagal dan gagal. Kenapa? Karena saya coba dengan kekuatan saya. Harus buat begini, harus begitu, datangi dan minta ampun, pergi ke sana, bikin ini, bikin itu. Saya coba saudara dengan kekuatan usaha saya. Tapi saya dapati saya manusia yang penuh dengan kegagalan. Tapi pada waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saya mengalami kembali, saudara, sebuah kasih yang luar biasa yang menghangatkan hati saya. Dan kemudian waktu saya sadari kasihnya tanpa syarat, saudara, yang menerima saya apa adanya dengan seluruh kekurangan saya, saudara. Itu akhirnya tanpa usaha kerja keras saya mengalir kasih yang bisa mengampuni yang tanpa saya usahakan. Tapi pada waktu saya memandang hanya kepada salib dia, saya hanya menyerahkan semua sakit hati saya dan kemarahan saya kepada Bapa. Dengan sebuah doa yang beda seperti dulu. Kalau dulu saya minta keadilan, saya berkata Tuhan, aku anakmu, engkau tahu aku dianiaya. Firman Tuhan berkata, engkau pembalas, janganlah aku membalas kejahatan, tapi engkau yang membalas. Dalam pengertian saya memang tidak membalas, tapi saya menginginkan Tuhan yang membalas orang yang jahat kepada saya. Tanpa sadar saya mengutuki mereka dalam doa saya. Saya berkata biar mereka sakit, biar mereka dihukum Tuhan dengan kecelakaan, biar mereka tahu rasa, biar mereka dididik Tuhan. Saudara, saya gagal untuk mengasihi mereka dengan kasih agape. Tetapi pada waktu saya terus dan belajar dan mengalami kasih Bapa, saudara, tanpa saya sadari, kasih
kasih itu melebihi kemarahan saya. Cintanya Tuhan bisa memendam semua saudara dendam saya. Dan tanpa saya sadari, saya serahkan seluruhnya kepada Tuhan dengan sebuah doa yang tulus, yang berkata, berkatilah musuh-musuh saya ya Tuhan. Saya percaya hari ini banyak di antara kita yang mungkin mengalami kepahitan, mengalami begitu banyak penganiayaan, mungkin bukan secara fisik tapi jiwa kita dilukai dengan pengkhianatan mereka, dengan mungkin gosip mereka, dengan perlakuan mereka yang semena-mena yang rasanya tidak adil buat kita. Saudara, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan jangan pernah tanpa saudara, mungkin Anda sadari, Anda berdoa minta pengadilan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Tetapi biarlah hari ini saya berdoa, kasih Bapa yang jauh melampaui segala akal akan memenuhi hidup kita, memenuhi dengan shalom-Nya. Shalom itu damai sejahtera, keberkatan, saudara, kesejahteraan, kebahagiaan, seluruh kata-kata ya saudara yang kita inginkan, saudara, itu sebetulnya tercakup dengan sebuah kata shalom, saudara. Sehingga saya percaya shalomnya Dia, bukan shalomnya kita, shalomnya Bapa yang ditinggalkan dan diwariskan bagi Anda dan saya. Itulah yang memampukan kita. Amin. Saya berdoa biarlah semuanya boleh diberkati dan mengalami pembebasan, pelepasan yang hanya dari Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak peduli berapa lama Anda sudah menjadi Kristen. Saya tidak mau saudara tahu kalau Anda ini sudah dari kecil Anda sudah menjadi Kristen. Tapi yang perlu Anda tanyakan dalam hidupmu, apakah benar kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Yang pasti perjumpaannya dengan Dia akan mengubahkan hidup kita. Amin saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia. Haleluya.